Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim. Tetapi sebelumnya saya minta saudara yang baru kali ini berkunjung ke YouTube saya atau menemukan YouTube saya ini untuk subscribe, dan juga saudara yang pernah berkunjung tapi belum subscribe, saya minta juga untuk subscribe untuk memperkembangkan program daripada YouTube ini. Juga jangan lupa saudara untuk klik itu like-nya supaya saudara mendapatkan notifikasi pertama-tama ketika ada video-video yang baru. Dan juga jangan lupa untuk share kepada teman-teman saudara video ini, serta kalau saudara merasa bahwa ini pelayanan ini adalah sangat menolong bagi saudara dan saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini dan saudara ingin menyumbangkan sesuatu, saudara bisa mengirimkan sumbangan saudara melalui saya yang ada di bawah ini, ya, saudara, Bank Mandiri saya. Terima kasih. Terima kasih. Dan kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan dari saudara Robi dari Cimahi. Pertanyaan yang pertama dan kedua sudah saya jawab. Ada pertanyaan yang ketiga sekarang, yaitu bagaimana pandangan Kristen tentang penyembuhan dengan metode metafisik teohipnoterapi? Karena dalam waktu singkat katanya bisa menyembuhkan luka batin dan lain-lain. Saudara Robi, teohipnoterapi, hipnotis, ya, maksudnya penyembuhan melalui hipnotis. Ya, kalau ada sebutan teohipnoterapi, hipnotis yang datang dari Allah. Saya kira nggak ada ya hipnotis yang dari Allah, itu hanya suatu istilah yang digunakan oleh orang-orang tertentu yang percaya bahwa hipnotis itu memang dari Allah. Kalau di dalam ajaran kitab suci, kesembuhan itu bukan melalui hipnotis. Hipnotis itu adalah semacam okultisme, ya. Karena menggunakan kekuatan batin, menggunakan kekuatan pikiran yang dianggap itu dapat memberikan kesembuhan. Kalau dalam Alkitab, kesembuhan yang dari Allah itu hanya satu, yaitu kesembuhan melalui karunia-karunia Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan. Jadi karunia untuk menyembuhkan itu terjadinya melalui doa, bukan melalui hipnoterapi gitu. Jadi bukan melalui meditasi lalu memanggil kekuatan apa yang tidak jelas, dan itu membahayakan, justru akan mentransferkan sesuatu tenaga negatif yang bukan dari Allah. Makanya dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya. Jadi di dalam gereja Ortodoks kita banyak punya bapak-bapak rohani yang memang mempunyai karunia untuk menyembuhkan ini, tapi bukan dengan cara hipnotis, enggak. Bukan dengan cara manipulasi kekuatan otak, bukan.
tetapi melalui doa, memohon kuasa Roh Kudus, dan orang yang mempunyai karunia ini akan diberi kemampuan untuk melalui doanya dapat memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang didoakannya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati karena hipnoterapis itu nanti dekat dengan perdukunan ya. Itu akan dekat dengan ya cara-cara menggunakan tenaga prana, menggunakan apalagi itu tai chi, hal-hal yang semacam itu yang sumbernya bukan dari ajaran Kristen, sumbernya dari ajaran-ajaran non-Kristen yang menggunakan manipulasi kekuatan pikiran, manipulasi kekuatan batin yang bukan karya dari Roh Kudus. Saya kira itu Saudara Robi yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.